Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Hendra Putra dengan NIM 115240027, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, di mini vlog kali ini aku akan ajak kalian ngobrolin topik yang lagi hangat banget nih, apalagi jelang-jelang tahun-tahun politik, yaitu tentang politik identitas. Sebelum kita mulai, aku mau tanya nih, pernah nggak sih kalian ini lagi asik nge-scroll TikTok ataupun Instagram, terus tiba-tiba nemu konten yang isinya bukan ngebahas program atau visi misi calon pemimpin, tapi malah nge-highlight ini loh calon dari suku kita, atau ini loh calon dari seiman sama kita. Nah, bahkan yang lebih ekstrim lagi, pernah gak sih kalian sampai berantem sama keluarga sendiri cuma karena beda pilihan? Tiba-tiba ada yang nyebut kamu tuh kurang beriman atau kamu gak nasionalisme hanya karena gak milih orang yang sama. Kalau kalian pernah ngalamin atau hal kayak gitu, selamat, kalian udah nemu langsung di depan mata yang namanya politik identitas. Fenomena ini sebenarnya udah tua banget di Indonesia nih, bukan hal yang baru, tapi yang bikin sekarang makin menjadi adalah karena kekuatan dari media sosial. Algoritma dan buzzer bikin isu ini makin panas dan gampang banget nyebar kayak api di musim kemarau. Terus, kenapa sih aku kepincut banget buat membahas topik ini? Gini ya, kita tuh hidup di negara yang super kaya ratusan suku, bahasa, dan keragaman agama. Keren banget kan? Tapi sayangnya kekayaan ini malah sering jadi ladang cuan buat para elit politik. Keberagaman dieksploitasi, masyarakat dipecah belah cuma demi nyari kekuasaan yang sesat. Padahal teman-teman, esensi demokrasi itu sebenarnya adu ide, adu gagasan, dan adu program buat rakyat, bukan adu jati diri dan adu asal usul atau asal suku gitu. Nah, sebagai anak ilmu komunikasi, buat aku pribadi ini penting banget. Coba kalian pikir deh, media sosial dulunya diciptain untuk kita saling terhubung dan berbagi cerita satu sama lain, dari teman kita yang beda kota atau beda luar negeri, pulau. Tapi sekarang berubah jadi arena manipulasi yang dikendalikan sama algoritma dan kepentingan segelintir orang. Banyak dari kita yang merasa opini kita tuh murni kehendak sendiri, padahal bisa jadi itu semua udah disetting sedemikian rupa. Ngeri kan? Makanya di vlog kali ini, ayo kita bongkar bareng yuk. Oke, sebelum kita masuk ke analisis, kita pahami dulu yuk apa sebenarnya definisi politik identitas itu. Politik identitas itu secara sederhana adalah praktik politik yang memobilisasi sentimen kolektif masyarakat berdasarkan kesamaan suku, agama, ras, atau golongan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia, fenomena ini sangat terasa dalam beberapa kontestasi pemilu terakhir, terutama Pilkada DKI 2017 dan Pemilu Presiden 2019 lalu. Identitas di Indonesia menjadi strategi dominan dalam kontestasi politik karena dimanfaatkan oleh aktor politik untuk meraih dukungan dengan cara mengeksploitasi sentimen primordial. Di sisi lain, Fukuyama menyebutkan bahwa politik identitas adalah fenomena global yang muncul akibat krisis makna dan harga diri yang kemudian dicarikan solusi melalui pengakuan dari suatu kelompok tertentu atau mayoritas kelompok lah, kita bisa bilangnya gitu. Menariknya, data survei menunjukkan adanya pergeseran perilaku pemilih. Berdasarkan rilis Indikator Politik Indonesia tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan pada pemilihan yang mengaku memilih calon karena kesamaan agama atau etnis dibandingkan dengan rekam jejak
atau visi misi. Bahkan ada temuan baru bahwa isu-isu primordial kini menjadi salah satu faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan politik masyarakat. Kalau kita lihat dari ranah digital nih, media sosial menjadi istilahnya tuh medan perang utama. Data dari We Are Social tahun 2024 mencatat bahwa penggunaan internet di Indonesia tembus lebih dari 200 juta jiwa dengan durasi rata-rata screen time mengakses media sosial itu mencapai hampir 4 jam per hari. Disinilah algoritma bekerja. Algoritma platform seperti di TikTok, Instagram, X atau Twitter menciptakan echo chamber atau ruang gema. Apa itu echo chamber? Itu echo chamber adalah kondisi di mana kita cuma dikasih lihat konten-konten yang sesuai dengan selera dan keyakinan kita. Akibatnya, pandangan kita menjadi sempit, kita menganggap semua orang sepakat dengan kita, dan sulit menerima perbedaan. Alhasil, polarisasi masyarakat semakin tajam dan ujaran kebencian berbasis sara pun meningkat drastis di ruang digital. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang politik identitas. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, fenomena ini nggak cuma bisa kita bahas secara biasa, tapi harus didukung juga oleh teori-teori. Untuk itu aku bakal pakai 2 teori komunikasi politik. Yang satu adalah teori framing dari Erving Goffman dan Robert Entman. Teori framing menjelaskan bahwa aktor politik dan media memiliki kekuatan memilih sudut pandang tertentu dan menyajikan realitas. Dalam konteks politik identitas, framing digunakan untuk menyederhanakan isu yang kompleks menjadi narasi, seperti kita face mereka. Menurut Entman, menjelaskan bahwa framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Dalam politik identitas, aktor politik memilih frame tertentu yang menguntungkan posisinya sendiri gitu. Yang kedua adalah teori Spiral of Silence dari Elizabeth Noel Newman. Teori ini sangat menggambarkan kondisi masyarakat kita saat ini. Spiral of Silence mengatakan bahwa seorang cenderung menyembunyikan pendapatnya jika ia merasa pendapatnya itu minoritas dan akan ditentang oleh mayoritas karena dikucilkan. Seperti misalkan kita lagi bahas tentang politik di Indonesia nih. Karena kita mayoritas tuh pada dukung, sedangkan kita tuh kayak gak dukung gitu loh. Jadinya kita mau mengutarakan kalau kita gak dukung tuh, jadi kita tuh gak enak karena pasti kita akan dikucilkan karena mayoritas tuh pada mendukung. Seperti itu. Jadi, 2 teori framing dan spiral of silence bekerja beriringan. Framing menciptakan narasi identitas, lalu spiral of silence ini membuat narasi itu tak terbantahkan karena kritik dibungkam oleh ketakutan. Sebenarnya, secara konseptual, politik identitas itu tidak selalu buruk. Dalam konteks demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas, kelompok marginal berhak menggunakan identitas untuk memperjuangkan hak-hak sipilnya atau hak-hak kewarganegaraan lah. Namun kritik tajam saya adalah ketika politik identitas dipraktikkan secara instrumental oleh para elit politik. Politik identitas sering dijadikan jurus pamungkas untuk menutupi ketidakmampuan dan rekam jejak buruk calon. Saat calon tidak punya prestasi, mereka mengeksploitasi isu sara untuk membakar emosi massa. Ini adalah bentuk propaganda politik dan komunikasi persuasif yang manipulatif. Jangan biarkan demokrasi kita teredukasi menjadi ajang adu suku dan agama. Jadi politik identitas itu adalah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa memberdayakan kelompok yang lemah dan terpinggirkan, tapi di satu sisi lain bisa menghancurkan persatuan bangsa yang
yang dieksploitasi secara berlebihan. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam spiral of silence. Suara kita, terutama suara yang kritis dan berbasis fakta, sangat penting. Lawan narasi identitas dengan pertanyaan, apa programnya? Apa rekam jejaknya? Apakah ini baik untuk semua warga negara atau hanya untuk kelompok tertentu? Bagi generasi digital, kita harus aktif memverifikasi informasi yang kita terima. Jangan mudah terprovokasi oleh konten-konten yang emosional, dan selalu menerima fakta sebelum membagikan sesuatu di sosial media. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang diisi oleh warga negara yang berpikir kritis, bukan sekedar mengikuti arus mayoritas. Oke, sekian dulu pembahasan tentang politik identitas dari saya. Menurut kalian gimana cara paling efektif buat menghadapi politik identitas yang semakin marak di era sekarang? Aku Dimas Saputra, pamit undur diri. Stay smart, stay critical, and see you in the next video. Bye bye.